Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Kecamatan Kubu Karangasem meningkat. Satu dari 5 korban tewas kapal tanker Elizabeth I yang meledak dan terbakar berhasil diidentifikasi. Ratusan peserta ikut touring mobil kuno untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tim gabungan Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar inspeksi mendadak ke rumah tahanan kelas 2B Bangli untuk memastikan tidak ada peredaran narkoba. Petugas memeriksa barang milik warga binaan dari satu kamar ke kamar lainnya. Namun selama kurang lebih 2 jam sidak, petugas tidak menemukan barang terlarang dan berbahaya di kamar warga binaan. Selain menggeledah, petugas juga melakukan tes urin. Dari 326 warga binaan di rutan ini, 25 orang menjalani tes urin secara acak dan hasil tes juga tidak menunjukkan pemakaian obat terlarang atau narkotika. Terkait dengan penggeledahan dalam rangka menjaga kondisivitas dan juga perikehidupan di dalam rutan Bangli untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang. Kemudian dilakukan juga tes urin terhadap 25 warga binaan dengan hasil negatif. Rutan kelas 2B Bangli akan rutin melakukan sidak untuk menjaga keamanan dan mencegah peredaran narkoba. Sudah bukan rahasia lagi, rutan kerap menjadi tempat peredaran narkotika dan tidak sedikit melibatkan oknum sipir dan kalapas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Berdasarkan sistem data pokok pendidikan terbaru, bagi sekolah jenjang SMP yang melebihi kuota pada PPDB 2024, wajib mengajukan permohonan ke pusat dilengkapi analisis. Jika tidak, maka akan berdampak pada jumlah dana BOS yang akan diterima. Seperti diketahui, jumlah dana BOS akan disesuaikan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan. Di samping itu, nomor induk siswa nasional juga tidak akan terbit, serta berimbas pada penerbitan ijazah. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Komang Pariarta, mengatakan, pengurus SMP di Kabupaten Bangli yang memiliki jumlah murid baru melebihi kuota agar segera mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar tidak bermasalah. Ada pengurangan dana BOS atau yang lain? Bisa saja risiko seperti itu yang kita tampung, tapi dia berharap satuan pendidikan ini masing-masing memberikan kajian yang detail, yang logis dan lain sebagainya. Sehingga persoalan itu kita berharap tidak terjadilah seperti itu. Dari hasil pemetaan PPDB tahun ajaran 2024-2025 khusus jenjang SMP di Kabupaten Bangli, dari 28 SMP ada 7 SMP yang memiliki siswa melebihi kuota. Angkanya bervariasi di masing-masing sekolah, mulai dari kelebihan 1 siswa hingga 30 siswa, dan kasus ini hampir terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu IKP 2024 dan Kabupaten Bangli masuk dalam kategori rawan rendah. Bawaslu mencatat dari 61 titik rawan dalam pilkada, Kabupaten Bangli memiliki 5 titik rawan yang harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Antara lain, pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap,
penduduk potensial tapi tidak memiliki EKTP. Kemungkinan terjadi penghitungan suara ulang, perusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu, informasi kampanye di luar jadwal, serta masalah netralitas aparatur sipil negara. Untuk itu Bawaslu Bangli diminta untuk giat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengawasan partisipatif serta ketaatan pemilih dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana kita mensosialisasikan, mengedukasi, dan juga berkoordinasi dengan seluruh masyarakat sehingga untuk menemukan yang namanya pengawasan partisipatif. Jadi partisipasi masyarakat untuk secara bersama-sama sadar dan taat terhadap regulasi dan aturan yang ada. Bawaslu mengingatkan walaupun secara umum Kabupaten Bangli masuk kategori rawan rendah, namun demikian seluruh pihak diminta waspada dan mengantisipasi segala kemungkinan terburuk sehingga tidak terjadi gejolak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.